Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan hari ini telah hadir bersama saya, Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Yarmen. Selamat sore, Nana. Baik saudara, pada headline news Serambi Indonesia hari ini kembali mengangkat mengenai informasi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ini. Setelah juga ini adalah yang ketiga kalinya, Bung. Lantas mengapa kita masih mengangkat ini? Setelah 2 hari yang lalu juga kita mengangkat ini dan juga kemarin, Bung. Ya, ini memang kita kategorikan sebagai running news, Ya. Peristiwa yang terus berlangsung dan sepanjang alam belum bersahabat, cuaca belum baik, ya kita masih akan terus memberitakannya. Apalagi kemarin dampaknya terasa semakin parah ketika misalnya seiring dengan angin kencang, terus kemudian hujan deras, tiba-tiba masuk bulan purnama. Sekarang juga ada pasang purnama yang kita namakan istilahnya itu adalah rob atau banjir air laut. Ya. Nah, banjir air laut ini melanda, kalau 2 hari lalu itu melanda Singkil dan Aceh dan Kota Lok Sumawe, sehingga ratusan rumah penduduk dan ratusan pondok rujak penduduk di kawasan Ujung Belang Kota Lok Sumawe itu terendam air, dan airnya adalah air asin gitu kan. Ya. Dan kemarin mereka udah agak normal situasinya, tapi Singkil bersama Malabo Aceh Barat itu semakin parah. Ditambah lagi ada satu peristiwa gara-gara angin kencang di Merdu, seorang nenek ketimpa pohon dan meninggal. Pohon kelapa namanya Nek Mala atau Ibu Nurmala ini. Nah, atas dasar itulah kita lihat bahwa laut yang masih bergolak dan di satu sisi masih tetap menjadi kendala bagi kelancaran pelayaran, terutama dari pelabuhan Ulelu Banda Aceh ke Balohan Sabang dan sebaliknya yang masih terganggu. Ditambah memang ombak yang besar dan kuat itu sekarang sudah mampu menjebol sebuah tanggul yang ada di kawasan Aceh Singkil, tepatnya di Gosong Telaga, di mana di sana ada anak laut itu pakai tanggul, tapi kemudian 20 meter tanggulnya runtuh, dihantam ombak sehingga air laut masuk ke pemukiman penduduk. Tapi setelah beberapa hari juga kita menggali informasi terus mengenai berita ini, daerah mana saja yang menjadi daerah terparah seperti itu, Bu? Ya, kalau terparah saat ini berdasarkan berita kemarin adalah Singkil, kemudian Melabuh. Kalau 2 hari lalu yang tergolong parah juga adalah Kota Lok Sumawe. Nah, di luar itu kita juga mencatat dampak angin kencang. Dan dampak angin kencang atau badai itu mengakibatkan pelayaran terutama di pantai barat dan selatan Aceh itu terganggu, kecuali di Labuan Haji ke Semelu, tapi yang lainnya itu terganggu. Yang paling parah terganggu itu adalah untuk rute pelayaran dari Kota Banda Aceh menuju Sabang dan sebaliknya Sabang menuju Banda Aceh. Beberapa hari lalu dalam pemberitaan kita juga kita sebutkan dampak dari badai yang meluas ini mengakibatkan stok kebutuhan pokok menipis di Semelu gitu. Ya, artinya kalau cuaca masih terus memburuk, kapal tidak berlayar, itu masyarakatnya bisa terancam kelaparan gitu. Baik, Bung. Terkait juga dengan hal ini, bagaimana dari pemerintah sendiri, apakah sudah memberikan penanganan yang maksimal? Ya, pemerintah nampaknya baru masih mendata, karena memang bencana-bencana seperti ini belum mengakibatkan orang mengungsi. Ya. Kita sudah mencatatnya di tempat-tempat tertentu belum ada yang mengungsi, kecuali mungkin banjirnya bertahan lama sehingga masyarakat harus mengungsi. Mungkin pada saat itu pemerintah akan datang. Tapi saya kira dengan adanya korban yang tewas akibat tertimpa pohon, ini tidak bisa lagi, pemerintah harus tetap bereaksi cepat dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang biasanya disebut sebagai tindakan siaga atau tanggap darurat terhadap situasi seperti ini. Jadi harus ada gerakan yang tidak boleh seperti yang sudah-sudah, ini harus lebih antisipatif karena memang situasinya ini situasi yang di luar perkiraan. Kenapa di luar perkiraan? BMKG sudah menyatakan Aceh saat ini adalah musim kemarau. Musim kemarau kita mungkin akan berakhir sekitar Juli nanti, tetapi justru di tengah musim kemarau ini kita dapati curah hujan yang tinggi, badai yang panjang masa durasinya, dan kemudian kekuatannya juga dahsyat, bersambung dengan
pasang purnama atau gara-gara banjir rob, dan ini membuat bencana ini terus berulang terutama di kawasan-kawasan yang berada di pesisir pantai gitu. Apa yang dikatakan oleh pihak dari BMKG sendiri? Apakah hal ini terjadi normal seperti itu? BMKG menyatakan ini sesuatu tergolong anomali. Anomali itu ketidakmenentuan cuaca yang seharusnya memang di masa kemarau itu harusnya curah hujan tidak terlalu tinggi, tapi ternyata ada pengaruh dari pergeseran musim, muson segala macam, dan ini mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim. Yang sederhananya ini adalah cuaca ekstrim di tengah situasi yang sebetulnya Aceh bisa lebih nyaman menghadapi situasi ini karena diperkirakan akan ada kemarau yang relatif panjang. Tapi di tengah-tengah situasi ini tiba-tiba yang kita hadapi adalah curah hujan yang tinggi di beberapa tempat, angin kencang, dan banjir rob dari laut tadi itu. Baik Bu, dampak dari laut yang masih bergolak ini juga mengakibatkan tangkapan dari ikan menurun dan juga mengakibatkan harga ikan lantas meningkat seperti itu. Seberapa besar sebenarnya dampak dari air laut bergolak ini, Bu? Ya, dampak dari laut bergolak ini terutama ketika berkait dengan angin kencang. Kalau angin kencang mengakibatkan akan memicu gelombang atau ombak yang tinggi. Dan 2 hari yang lalu ketika kita laporkan Balohan Ulele Lumpuh itu tinggi ombaknya tinggi gelombangnya 2 sampai 3 meter, di tempat tertentu 3 sampai 4 meter. Atas dasar itu jangankan pelayaran kapal besar, kapal lambat, bot-bot kecil saja udah pasti akan takut untuk melaut gitu. Atas dasar itu kemudian banyak nelayan yang menahan diri untuk tidak melaut. 2-3 hari, ini adalah hari keempat mereka tidak melaut, sehingga hasil tangkapan sebetulnya minim, bahkan orang yang tidak melaut pasti tidak dapat sama sekali gitu. Ini yang melaut tapi jaraknya tidak jauh-jauh, 2 mil, 3 mil, kemudian begitu dilihat cuaca memburuk, badai, mereka balik lagi gitu. Orang-orang inilah yang mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat sedikit, ada yang cuma 3 ton, ada yang cuma 2 ton gitu. Dampaknya adalah ketika misalnya ada ikan yang selama ini dieskan atau dibekukan, terpaksa sudah harus dijual dalam 2-3 hari ini. Hukum pasar akan berlaku ketika stok atau cadangan berkurang, maka harga semakin naik atau makin tinggi. Tapi apakah ketersediaan ikan ini mencukupi untuk masyarakat? Sepertinya sudah tidak lagi, karena sudah hari keempat kan, sudah hari keempat. Kalaupun yang kita nikmati sekarang, kalaupun ada ikan yang kita beli, itu umumnya adalah ikan yang ditangkap dari tambak, seperti ikan bandeng atau udang gitu kan, jenis ikan tertentu, ikan nila dan macam-macam. Sedangkan ikan laut, ya kalau memang nelayannya tidak melaut, berarti yang mereka ambil itu adalah ikan yang selama ini dieskan atau dibekukan dan sekarang masanya dijual gitu. Kalau ini terus berkepanjangan, otomatis kan stoknya akan habis, orang nggak berani menangkap melaut, atau ikan pasti akan semakin langka dan harganya semakin tinggi. Kemarin saja rata-rata harga 1 kilo ikan sudah naik dari biasanya, rata-rata naiknya Rp10.000, dan itu cukup tinggi. Misalnya jenis ikan cakalang atau ikan ame-ame di sini disebut, yang biasanya dijual 45.000 per kilo, sekarang sudah menjadi 55.000. Jenis ikan lain yang biasanya 25.000 menjadi 35.000, seperti itu. Jadi kenaikannya 10.000 itu lumayan besar untuk per kilo ikan gitu. Baik Bung, dari beberapa angle berita yang memang kita hadirkan pada hari ini, informasi apa, pesan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak dari bencana ini? Ya, pesan pertama adalah kita harus waspada bahwa yang namanya anomali cuaca itu memang susah diduga. Tiba-tiba saja dalam kurun waktu di musim penghujan, tiba-tiba ada kemarau panjang misalnya, terjadi paceklik. Atau sebaliknya, di masa kemarau tiba-tiba terjadi hujan dengan cuaca ekstrim yang seperti ini gitu. Jadi tentunya banyak orang yang tidak siap menghadapi seperti ini karena dia kira akan panas sepanjang hari gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau hujan curahnya tinggi, itu biasanya akan ada petir atau halilintar. Beberapa kasus orang disambar halilintar, oleh karenanya jangan berlindung di bawah pohon atau berdekatan dengan tiang listrik atau tiang-tiang mengandung logam, termasuk nggak membawa handphone, tidak menghidupkan radio mobil ketika hujan dan petir. Yang ketiga adalah dari kasus nenek Mala ini yang terjadi di Merdu, kita harus berkaca betul bahwa
tidur tanpa tidurnya nyak tanpa kewaspadaan di gubuk atau di rumah yang dekat rumah kita tuh ada pohon juga udah nggak nyaman sekarang gitu kan. Harus berhati-hati betul, pastikan bahwa di sekitar kita tidak ada pohon yang jika tumbang itu mengenai rumah, dapur atau gubuk kita. Yang dialami Ibu Mala ini ya seperti ini, dia merasa tidak ada masalah kalau dia udah berlindung di gubuknya, nggak taunya justru pohon tumbang dan menimpa dia langsung meninggal di tempat gitu. Jadi di luar itu kita juga ingatkan pemerintah untuk menyiagakan misalnya bala bantuan jika terjadi tiba-tiba banjir, baik banjir akibat hujan, banjir luapan akibat sungai maupun banjir luapan akibat laut bergolak seperti terjadi di 3 tempat, Singkil, Melabuh, dan Kota Lok Sumawe. Baik, terima kasih Bung Irman untuk waktunya hari ini. Yep. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.